Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Kedereka Universitas Negeri Makassar atas nama Dr. Insinyur Mustari Eslamada SPDMT bersama Profesor Uca SSI MP PhD dan Ibu Aulia Sakila Ivani MKOM mengusulkan sebuah proposal program dana padanan tahun 2024 dengan judul Safety Alert Notify penerapan early warning system pada kawasan wisata Arung Jeram, Wai Malino, Parombean, Kabupaten Endrekang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah tahu bersama bahwa salah satu primadona peningkatan ekonomi Indonesia adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peran yang tak terhindarkan dalam peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi nasional. Meskipun pariwisata seringkali dipandang sebagai sumber hiburan dan kenikmatan semata, pariwisata juga melibatkan berbagai aspek dan tingkat resiko yang berdampak serius pada pengunjung. Kecelakaan sering terjadi di tempat wisata, terutama pada destinasi yang menawarkan wahana dan aktivitas rekreasi. Pengelola destinasi harus mengantisipasi berbagai risiko dan potensi yang efektif. Kawasan wisata Arung Jeram Wai Malino di Kabupaten Endrekang adalah sebuah potensi alam yang belum banyak tercampur tangan dan memiliki keindahan alam yang masih sangat asri. Wai Malino menawarkan pesona alam yang menakjubkan, termasuk sungai-sungai yang memikat dan menawarkan pengalaman arung jeram yang menegangkan, sekaligus mempesona, namun tidak boleh dilupakan bahwa keselamatan pengunjung adalah prasyarat utama dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia, termasuk di wisata Wai Malino ini. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini dalam menggunakan teknologi digital sebagai langkah proaktif dan responsif terhadap perlindungan para wisatawan. Penerapan teknologi dalam pengembangan kawasan wisata Arung Jeram Wai Malino sangat terdepan. Sebuah tawaran yang kami tawarkan yaitu Safety Alert Notify adalah sebuah inovasi sistem peringatan dini yang menyediakan berbagai fitur kunci yang mendukung pengembangan kawasan wisata Arung Jeram Wai Malino di Desa Parombean. Produk ini memberikan akses kepada pengunjung dan pengelola destinasi terhadap informasi penting yang mencakup prediksi cuaca, kecepatan arus, tinggi air sungai, dan sistem peringatan dini itu sendiri. Dengan informasi mengenai kecepatan arus dan ketinggian air sungai akan membantu pengelola wisata Wai Malino mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan aktivitas wisata Arung Jeram. Terlebih lagi, Safety Alert Notify juga memberikan peringatan dini banjir, memungkinkan pengunjung dan warga sekitar untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Safety Alert Notify juga bekerja berdampingan dengan sebuah watch tracker. Nah, sebuah gelang pintar yang dikenakan oleh peserta Arung Jeram. Watch tracker berfungsi untuk memantau lokasi peserta wisata atau wisatawan secara real time, memastikan keselamatan pengunjung yang sedang berada dalam sungai. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, early warning system yang dibangun dilengkapi dengan berbagai sensor yang mengukur tingkat kecepatan arus sungai, ketinggian air sungai, dan parameter cuaca seperti curah hujan. Sensor ini terintegrasi langsung dalam sistem informasi. EWS bertugas untuk memberikan peringatan awal kepada pengelola dan pengunjung jika ada perubahan kecepatan dan ketinggian air sungai melebihi batas normal. Kemudian yang saya sebutkan di awal adalah watch tracker. Watch tracker merupakan gelang pintar pengunjung dengan memiliki fitur pelacakan
di mana pengunjung atau di mana para wisatawan berada saat berada di wahana arung jeram. Voice tracker akan mengirimkan sinyal lokasi di mana pengguna itu berada ke sentral yang akan dibangun. Kemudian di wisata arung jeram juga itu akan dilengkapi dengan sebuah sistem alarm yang akan terkoneksi dengan early warning system. Sistem ini akan memberikan peringatan kepada seluruh pengunjung jika ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian di central monitoring atau control room ada monitor pengunjung arung jeram. Nah, ini termasuk bagian perangkat keras yang digunakan untuk mengontrol pemakaian, pemantauan voice tracker, dan early warning system itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu secara teknis terkait teknologi sun dan voice tracker dalam kegiatan yang kita lakukan ini. Dan selanjutnya, rekam jejak pengusul. Saya, Dr. Insinyur Mustari S. Lamada SPDMT, selaku Ketua Pengusul, telah melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan early warning system. Penelitian yang baru kami lakukan, yaitu hal yang baru kami lakukan adalah penerapan sistem peringatan dini daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Mamasa dalam program Kosa Bangsa tahun 2023. Kemudian pengembangan informasi data produk pondok pesantren di Kota Makassar berbasis Android pada tahun 2023. Pengembangan aplikasi penilaian prestasi mahasiswa di tahun yang sama. Pemodelan hidrodinamik sungai menggunakan InfoWalk, Integrated Catchment Modeling, dan sistem informasi geografi untuk mitigasi struktural bahaya banjir dan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. A smart water tank for control and monitoring based on IoT teknologi pada tahun 2023 untuk hibah prototipe. Kemudian pengembangan sistem informasi monitoring pekerjaan karyawan berbasis web pada PT Murfa Surya Mardika Cabang Makassar. Selanjutnya, tim pengusul Bapak Profesor Uca SSI MP PSD telah melakukan beberapa riset, yaitu pemodelan hidrodinamik sungai menggunakan InfoWalk, Integrated Catchment Modeling, dan sistem informasi geografi untuk mitigasi struktural bahaya banjir di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Pemodelan hidrodinamik sungai menggunakan PSA. Integrasi sistem informasi geografi InfoWalk, Integrated Catchment Modeling di Sungai Sadang, Kabupaten Nrekang pada tahun 2019. Pelatihan pemetaan data spasial di Desa Penja, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang pada tahun 2019, dan integrasi sistem informasi geografis InfoWalk reverse simulation untuk pemodelan spasial bahaya longsor dan banjir pada tahun 2019. Kemudian anggota pengusul kedua, Ibu Aulia Sakila Ipani Mkom, melakukan riset tentang optimasi layanan autentifikasi wireless IEEE 802 menggunakan teknologi blockchain pada tahun 2021. Penelitian lain dilakukan oleh beliau adalah optimasi keamanan web server terhadap serangan broken authentication menggunakan teknologi blockchain. Dan penelitian lain adalah pengembangan BUMDes melalui pemanfaatan teknologi informasi dan laporan keuangan untuk meningkatkan daya saing di era Society 5.0 pada tahun 2023. Selanjutnya, Sakila untuk memaparkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk tahapan pelaksanaan kegiatan, tim kami akan melakukan persiapan dan observasi. Persiapan pelaksanaan program itu dimulai pada bulan Januari. Kemudian untuk observasi dan pemetaan lokasinya itu kita mulai di bulan Februari. Jadi persiapan dan observasi itu dari Januari sampai dengan bulan Februari. Kemudian
Untuk perancangan dan pengembangan kita lakukan pada bulan Februari dan sampai pada bulan April untuk perancangan user interface, DFD, dan juga aplikasi Sun EWS-nya. Dan untuk pengembangan desain arsitektur sistem Sun, itu dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Selanjutnya, setelah melakukan perancangan dan pengembangan, lalu akan dilakukan pembuatan dan percobaan. Nah, untuk pembuatan program sistem informasi Sun EWS ini itu dimulai pada bulan April sampai dengan Agustus dan percobaan produk awalnya itu di bulan Agustus. Dan selanjutnya ada pembuatan rambu-rambu. Pembuatan rambu-rambu ini untuk keselamatan terintegrasi dari Sun EWS yang dimana itu akan dimulai juga pada bulan Agustus. Jadi setelah pembuatan dan percobaan untuk sistem informasi Sun EWS itu, kita lakukan yang namanya pengujian Sun EWS skala terbatas. Itu dimulai pada bulan September. Setelah melakukan pengujian, baru dilakukan instalasi sistem. Instalasi sistem terpadu dari Sun EWS ini dimulai pada bulan September sampai dengan Oktober. Setelah itu baru dilakukan evaluasi dan pelaporan. Yang dimana untuk evaluasi sistemnya itu kita sudah mulai pada bulan Maret dan sampai pada bulan Oktober. Selanjutnya pelaporan program KDRK kita mulai pada bulan November sampai dengan bulan Desember. Itu untuk tahapan pelaksanaan kegiatan. Dan selanjutnya rencana anggaran yang kami usulkan itu ada beberapa komponen pembiayaan yang dimana untuk besaran dananya sudah seperti yang kita lihat di slide ini, dan juga untuk sumbernya ada dari mitra, yang dimana dari mitra itu ada in-kind dan juga in-cash-nya, atau ini bisa dikatakan sebagai tuna dan juga naturanya. Selanjutnya ada dari Dikti dan juga perguruan tinggi. Untuk komponen pembiayaan, untuk peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan itu, dari mitra memberikan untuk dana tunainya itu 80 juta, kemudian naturalnya itu 78.312.000, dan untuk dari Dikti itu 83.074.000. Selanjutnya komponen pembiayaan dari bahan prototype atau produksi skala terbatas atau bahan habis penelitian dari mitra sebanyak 17 juta dan Dikti itu 53.769.587 rupiah. Dan pendampingan komponen selanjutnya itu ada pendampingan atau alih teknologi yang dimana sumbernya dari mitra bagi dana naturalnya itu 12.374.000. Dan diskusi terkumpul penyusunan kebijakan dan uji publik itu dari dana mitra sebanyak 5.420.000. Selanjutnya untuk survei atau komponen pembiayaan dari survei itu sumber dana dari Dikti yang dimana itu sebanyak 1.340.000 dan pendaftaran haki dari perguruan tinggi sebesar 3 juta dan biaya perjalanan dinas dari Dikti 24.450. Selanjutnya komponen biaya bantuan insentif mahasiswa tadi dari Dikti itu 36 juta dan biaya produksi skala terbatas sumber dananya dari mitra sebagai dana naturalnya itu 65.295.000 dan dari Dikti 49 juta. Dan yang terakhir itu komponen pengelolaan program dana padanan. Nah, ini dari Dikti sebanyak 5.750. Dan jika kita totalkan semua dari besaran dana dan sumbernya tahun 2024 itu pada mitra sebesar 259.141.000 dan dari Dikti itu 254.073.587 rupiah dan juga dari perguruan tinggi itu sebesar 3 juta ya. Jadi seperti itu. Itu untuk rencana anggaran yang kami anggarkan untuk penelitian KDRK ini. Mungkin sekian untuk rencana anggarannya. Selanjutnya diserahkan ke Bapak Dr. Insinyur Mustari. Selamat datang. Demikian tadi
video presentasi yang kami buat. Semoga menjadi sebuah jalan untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem keamanan atau sistem peringatan dini bencana di kawasan wisata di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.